وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat, dan kita masuk di tanda yang ke-23, yaitu taqarubuz zaman. Di antara tanda hari kiamat itu ketika zaman itu berjalan dengan sangat cepat, sehingga kita merasakan semakin dekat dengan hari kiamat itu, waktu itu berjalan dengan cepat sekali. Dan kita sudah merasakan, sehingga terasa sekali bedanya ketika zaman ini dengan zaman ketika dulu kita masih anak-anak. Dan itu sangat terasa bahwa zaman itu sangat berdekatan. Di dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumu sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti akan kelihatan banyak tanda. Dan di antara tanda-tanda itu Rasulullah SAW belum mengatakan wa yataqarabu az-zaman, dan zaman itu, waktu itu sangat berdekatan. Saking dekatnya itu atau saking cepatnya itu sampai 1 bulan itu kayak setahun itu, yaitu saking cepatnya itu. Oleh itu dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan juga oleh Syalbani, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqarabaz zamanu, tidak akan terjadi hari kiamat sampai zaman itu berdekatan, yaitu waktu itu sangat cepat. Fatakunu sanatu kasyahri, sampai setahun itu kayak sebulan. Wa yakunu syahru kal jum'ati, satu bulan itu rasanya seperti 1 Jumat, 1 pekan. Wa takunul jum'atu kal yaumi, dan 1 Jumat, 1 pekan itu rasanya seperti sehari. Wa yakunul yaumu kasaati, dan sehari itu rasanya seperti satu jam. Wa takunu sa'atu kahtiraqis sa'afah, dan 1 jam itu rasanya seperti terbakarnya kulit atau terbakarnya daun. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya zaman itu ketika sudah dekat dengan hari kiamat berjalan dengan cepatnya itu. Dan kita merasakan itu, bagaimana cepatnya zaman itu berjalan, sehingga kita itu duduk sebentar saja itu, ngobrol di masjid misalkan itu, tiba-tiba sudah 1 jam itu. Kita kerja, berangkat pagi, kerja baru sebentar itu, tiba-tiba sudah selesai pekerjaan itu. Dan itu terasa sekali itu. Berbeda dengan kita dulu itu, kita bermain sampai capek, lelah, letih kita itu. Itu pun kayak waktu itu lama sekali berjalan itu. Tetapi kalau sekarang itu tidak, berjalan cepat sekali itu. Sehingga bahkan Ramadan pun datangnya nggak terasa itu. Kelihatannya baru Ramadan kemarin, sudah Ramadan lagi itu. Dan itu semakin cepat nanti kita rasakan, berjalannya itu cepat sekali dan itu terasa itu.
Dan para ulama itu membahas tentang masalah taqarubuz zaman. Zaman itu, waktu itu berdekatan, yaitu cepat. Antara waktu satu dan yang kedua itu dekat sekali sekarang itu. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama yang dimaksud dengan taqarubuz zaman itu apa? Yaitu waktu itu berdekatan, waktu itu cepat. Maka para ulama mereka berbeda pendapat dalam memahami ini. Pendapat yang pertama, annal murada bidzalika qillatul barakati fi zaman. Yang dimaksud dengan zaman itu sangat berdekatan itu, maksudnya itu zaman itu barokahnya semakin sedikit. Yaitu ketika kita itu semakin dekat dengan hari kiamat, waktu itu kayak enggak barokah itu. Yaitu waktu itu apa? Seperti hilang sia-sia itu. Sehingga tidak ada manfaatnya itu. Seakan-akan kita itu berjalan waktu sehari, 2 hari itu kayak enggak ada manfaatnya yang kita peroleh itu. Al-Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan qad wujida fi zamanina hadza. Ketika beliau menjelaskan pendapat yang pertama, Al-Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan, dan ini yaitu zaman itu sudah sedikit barokahnya itu. Dan ini kita dapatkan di zaman kita. Ini di zamannya Imam Ibnu Hajar, apalagi zaman kita itu. Fa innana najidu min sur'ati murril ayyami. Karena kita sudah mendapatkan bagaimana cepatnya perjalanan hari, malam nakun najiduhu fil asril ladzi qabla asrina hadza. Tidak seperti zaman-zaman sebelumnya itu. Di mana zaman sebelumnya itu 1 hari saja itu kita bisa beraktivitas banyak sekali itu. Sehari itu rasanya banyak sekali itu, panjang sekali, sehingga kita bisa ini itu. Manfaatnya banyak itu. Tetapi kalau zaman sekarang itu enggak, cepat sekali berlalu itu. Nah itu kalau kita perhatikan itu, kenapa ulama-ulama zaman dulu itu produktif sekali itu. Umur mereka enggak panjang itu. Imam Syafi'i 54 tahun, Imam Nawawi 45 tahun itu. Umurnya sebentar itu. Tetapi karya-karya mereka luar biasa. Kok bisa itu? Umur yang pendek seperti membuahkan karya-karya yang luar biasa itu. Karena waktunya itu barokah. Karena waktu mereka itu barokah itu. Berbeda dengan waktu kita itu. Seakan-akan berjalan itu cepat sekali itu. Tiba-tiba sudah 30 tahun itu. Nggak tahu kita selama 30 tahun itu ngapain itu. Apa yang sudah kita karyakan, apa yang sudah kita hasilkan itu kayak nggak ada itu. Kenapa? Karena barokahnya semakin hilang. Zamannya itu sudah nggak ada barokahnya itu. Ini pendapat yang pertama, yaitu dimaksud dengan taqarubuz zaman. Zaman itu berjalan dengan cepatnya itu maksudnya sedikitnya barokah. Kayak kita itu kalau punya uang banyak, nggak tahu itu uangnya pada kemana itu, sehari habis gitu. Ada orang dia itu uangnya banyak itu, gajinya besar dia itu, tapi belum genap 1 bulan itu sudah habis itu. Akhirnya harus ngutang sana, harus ngutang sini itu. Padahal orang itu gajinya besar itu. Sampai terkadang orang itu bingung, uang saya pada kemana itu, kok kayak uang saya yang banyak itu nggak ada manfaatnya itu. Kita katakan karena uangnya itu nggak barokah. Uangnya itu nggak barokah sehingga banyak pun nggak ada manfaatnya itu. Seakan-akan sedikit, nggak terasa itu uang itu. Sehingga banyak orang itu dia itu jabatannya tinggi, gajinya tinggi itu. Rumah masih ngontrak, mobilnya masih nyicil, nggak punya apa-apa itu. Sampai orang itu bingung, pada kemana duit saya itu kan itu. Berbeda dengan orang-orang zaman dulu. Coba kita perhatikan orang-orang zaman dulu itu, mereka kerjaan biasa gitu. Terkadang mereka itu kerjaan orang zaman dulu itu petani itu. Orang zaman sekarang petani dapat apa kan itu. Tapi orang tua kita itu menjadi petani, dia punya rumah, dia punya tanah di mana-mana, punya sapi, punya apa-apa itu. Dan itu terasa itu. Padahal kerjaan mereka itu kayak nggak kelihatan hasilnya itu. Tapi mereka punya simpanan itu. Kenapa? Karena barokah. Karena barokah, maka itu termasuk waktu kita itu. Kita sudah melihat itu zaman kita ini waktu berjalan dengan cepatnya itu. Sampai terkadang itu sehari berlalu itu, kita bangun tidur, kemudian mau tidur lagi itu, kita bingung itu. Sehari ini kita ngapain aja itu? Apa yang sudah kita manfaatkan itu? Apa hasilnya sudah kita dapatkan itu? Kayak berlalu dengan sia-sia itu. Masa itu hari itu berlalu dengan cepatnya itu dan kita itu nggak dapat apa-apa itu. Kenapa seperti itu? Karena zaman itu sudah nggak ada barokahnya.
sehingga berjalan dengan cepat sekali berjalan, dan kita itu gak mendapatkan apa-apa. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan taqarubuz zaman, zaman itu berdekatan, zaman itu cepat sekali berlalu. Annal murada bidzalika huwa ma yakunu fi zamanil mahdi wa Isa alaihi salam. Pendapat yang kedua mengatakan, ini zaman itu berjalan dengan cepatnya itu zaman yang terjadi di zamannya Imam Mahdi. Nanti ketika Imam Mahdi itu muncul. Demikian juga zaman ketika Nabi Isa diturunkan. Kenapa? Karena ketika Imam Mahdi itu memimpin, Nabi Isa nanti turun itu min istidlali nasi lil aishi wa tawaffurul amni wa ghalabatil adli. Karena zaman itu penuh dengan keadilan. Zamannya Nabi Isa, zamannya Imam Mahdi itu penuh dengan keadilan. Ketika sudah keadilan itu akhirnya aman. Orang itu merasakan keamanan, gak ada rasa takut, gak ada rasa was-was, gak ada sedih, aman. Ketika sudah aman, tentram, mereka itu bisa menikmati kenikmatan dunia. Dibuka semuanya dunia sama Allah Ta'ala itu nanti di zamannya Imam Mahdi itu. Sampai di zaman itu, saking kayanya orang itu sampai dia itu sampai bingung mau sedekah kemana itu. Kenapa? Karena orang kaya semua itu. Sampai dia bingung itu, dia mau sedekah emas itu sampai keliling-keliling di jalan-jalan, gak ada yang mau menerimanya itu. Sampai akhirnya dia itu datang ke sebuah rumah, mengetuk pintu rumah itu. Kemudian ketika diketuk pintunya, orang itu keluar. Ditanya, ada apa? Ada keperluan apa itu? Saya mau sedekah. Kamu mau menerima sedekah saya? Tidak itu. Maka orang yang di rumah ini mengatakan, kalau kamu datang kemarin saya terima, tapi kalau kamu sekarang saya pun gak butuh itu. Yaitu karena kelezatan dunia itu, kenikmatan dibuka semuanya sama Allah Ta'ala itu. Akhirnya karena orang itu nikmat, bahagia, gak ada rasa takut, gak ada rasa was-was, gak ada rasa sedih, maka waktu itu berjalan dengan cepatnya itu. Sehingga apa? Dengan kegembiraan, hati itu kalau sudah gembira itu, kayak waktu itu berjalan dengan cepatnya itu, karena kita bahagia itu. Berbeda kalau kita itu rasa takut, kita stres, kita sudah banyak pikiran, kalut, kayak waktu itu lama sekali berjalan itu. Kenapa? Karena kita itu nggak bahagia. Lagi itu ketika orang itu bahagia itu, waktu itu akan berjalan dengan cepatnya itu, nggak terasa itu. Saking bahagianya kita itu. Wadzalika annan nasa yaqtaksiruna ayyamar rakha wa in talat. Dan karakter manusia itu, mereka itu merasa hari itu sangat pendek, waktu itu sangat pendek ketika mereka itu bergembira. Walaupun padahal panjang juga waktunya itu, tetapi perasaan mereka itu kayak sebentar sekali itu. Wa tatulu alaihi muddatu syiddati wa in qasurat. Dan orang itu, karakter kita itu, waktu itu terasa lama sekali ketika kita itu stres, ketika kita itu sedang kalut. Kalau kita itu nggak bahagia itu rasanya lama sekali itu. Dan zaman yaitu terasa cepat itu sudah pernah dirasakan sama negeri Sabah. Negeri Sabah pun seperti itu, saking indahnya negeri mereka itu, sehingga safarnya mereka itu sama sekali nggak ada capek, nggak ada lelah itu. Akhirnya apa? Safar mereka itu kayak dekat sekali itu, padahal panjang perjalanan mereka itu. Kenapa? Karena mereka safar, kanan kirinya itu ada kebun, kayak surga itu, pohon-pohonan, buah-buahan, pemandangan yang indah. Samping jalan itu ada buah-buahan, tinggal mereka makan, ada minuman, sehingga apa? Perjalanan itu kayak gak ada rasanya itu, cepat sekali. Padahal perjalanan juga jauh itu. Berbeda kalau kita itu berjalan, tempatnya panas, padang pasir, nggak ada makanan, nggak ada minuman, kemudian perjalanan susah sekali, rasanya jauh sekali itu. Padahal perjalanan sebentar aja itu. Kenapa? Karena itu perasaan kita itu. Itu karena perasaan kita. Sehingga ulama yang kedua ini mengatakan bahwa itu nanti terjadi ketika zamannya Nabi Isa dan zamannya Imam Mahdi. Dan tentang Imam Mahdi dan Nabi Isa itu nanti itu termasuk tanda-tanda hari kiamat yang besar. Karena itu nanti munculnya itu di dekat-dekat dengan hari kiamat. Kemudian pendapat yang ketiga dalam masalah ini, yaitu mengartikan tentang arti zaman itu berjalan dengan cepat. Pendapat yang ketiga, annal murada taqarubu ahwali ahlihi fi qillatid din. Yang dimaksud dengan zaman itu berdekatan, maksudnya zaman berdekatan itu maksudnya apa? Karakter orang itu hampir sama.
Sehingga apa? Orang itu saling berdekatan itu, mereka itu saling berdekatan, sama, seimbang. Maksudnya itu apa? Sama-sama bodoh. Sama-sama bodoh. Yaitu apa? Orang-orang di zaman itu setara, seimbang, berdekatan itu, karakter mereka itu. Yaitu orang-orang yang sama kurang agama mereka. Hatta la yakuna minhum man ya'muru bima'rufin. Sampai akhirnya kayak berdekatan, zaman itu kayak berdekatan itu, yaitu orang-orang itu kayak berdekatan, karakter mereka berdekatan itu. Yaitu apa? Sama-sama rusak. Orangnya itu sama-sama rusak itu. Sehingga ketika sama-sama rusak, akhirnya mereka berdekatan itu, enggak saling ingkar mungkar, tidak ada jihad, tidak ada dakwah, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, enggak ada. Sehingga apa? Kayak mereka itu berdekatan semuanya itu. Li ghalabatil fisqi. Kenapa seperti itu? Karena dosa kefasikan itu mayoritas. Yaitu mayoritas kondisinya seperti itu. Wa dhuhur ahlihi. Demikian juga pelaku dosa dan maksiat itu mayoritas. Zaman kondisinya sudah seperti itu. Kalau sudah seperti ini, yaitu kalau zaman itu sudah seperti ini, akhirnya orang itu akan sama derajat mereka itu. Derajat dalam masalah mereka itu semuanya bodoh. Kalau sudah mereka sudah bodoh, akhirnya mereka itu hidupnya berfoya-foya. Mereka itu cuma santai, softoh, kemudian majelas, isinya cuma bercanda. Tidak ada di antara mereka yang peduli dengan agama mereka. Sehingga kondisi seperti akhirnya apa? Akhirnya zaman itu berdekatan. Zaman itu berdekatan. Kenapa? Karena manusia itu sama-sama bodohnya. Dan semakin dekat dengan hari kiamat, seperti itu kita rasakan itu. Sehingga apa? Semakin dekat dengan hari kiamat, ilmu itu mahal sekali itu. Orang untuk mendapatkan ilmu itu susah sekali itu. Kenapa? Karena kebodohan itu merajalela itu. Bahkan terkadang di akhir zaman itu orang bodoh itu berkuasa. Orang bodoh itu menjadi pemimpin, orang bodoh itu menjadi rujukan. Sedangkan orang-orang yang pintar itu, orang-orang yang beragama itu, mereka akan disingkirkan. Orang-orang yang beragama, orang-orang yang berilmu itu dicaci maki itu. Sedangkan orang-orang bodoh itu yang bicara itu. Sehingga bicara itu orang-orang bodoh, orang-orang pintar diam. Maka dalam kondisi seperti ini akhirnya apa? Akhirnya zaman itu berjalan kayak cepat sekali itu. Kenapa? Karena sama-sama karakter mereka itu sama itu. Berbeda kalau seandainya karakternya berbeda. Kalau karakternya beda, ada yang pintar, ada yang bodoh itu. Akhirnya apa? Ada waktunya untuk belajar. Mereka saling duduk, majelis ilmu, duduk belajar. Ada yang muslim, ada yang kafir. Akhirnya apa? Terjadilah peperangan jihad. Sehingga apa? Waktu itu terasa lama sekali. Kenapa? Perbedaan mereka itu. Karena karakter manusia itu saling berbeda. Sehingga ada yang baik, ada yang jelek. Ada syirik, ada tauhid, ada sunnah, ada bid'ah. Ketika sudah seperti ini, akhirnya apa? Saling kuat-kuatan itu. Itu saling kuat-kuatan, amar ma'ruf nahi mungkar itu kuat-kuatan itu. Akhirnya apa? Zaman itu terasa lama. Zaman itu terasa lama. Tapi ketika mayoritas itu adalah bodoh, mayoritas itu rusak, minoritas yang beriman itu minoritas itu. Akhirnya minoritas ini pun gak bisa apa-apa itu. Bahkan yang minoritas itu dikucilkan. Orang-orang yang baik itu disingkirkan. Sedangkan yang mengisi itu adalah orang-orang yang jahat. Ini pendapat yang ketiga, kata para ulama seperti itu. Kemudian pendapat yang keempat, tentang yang dimaksud dengan taqarubuz zaman, zaman itu berjalan dengan cepatnya. Annal murada taqarubu ahli zamani. Yang dimaksud dengan zaman itu berdekatan, maksudnya itu orang itu sudah kayak gak ada jarak. Orang luar negeri itu sudah kayak berkumpul gitu. Kenapa seperti itu? Bisa babi tawaffuri wasail ittisalat, karena berkembangnya alat telekomunikasi itu. Alat untuk saling sapa itu. Zaman dulu untuk saling menyampaikan informasi itu butuh surat. Dan surat itu perjalanannya lama zaman itu. Kalau zaman sekarang tidak, orang bisa ngobrol dengan orang luar negeri itu. Sehingga dengan adanya HP, dengan adanya media massa ini, jauh tempatnya, tapi kayak kita itu bersama itu. Sehingga apa? Sehingga zaman itu kayak berdekatan itu. Zaman itu kayak berdekatan. Kenapa? Karena semuanya itu saling berdekatan. Orang untuk safar ke luar negeri itu nggak usah butuh safar berjam-jam. Zaman dulu itu kalau orang mau safar itu, apalagi ke luar negeri itu, capeknya luar biasa itu. Orang kalau mau haji saja zaman dulu itu bisa 4 bulan. Bisa sampai bertahun-tahun zaman dulu itu. Zaman sekarang cepat sekali itu. Semakin hari semakin cepat itu, transportasi semakin canggih itu.
Demikian juga wa al maraqib wal maraqib al ardiyah wal jawiyah as-sari'ah allati qarrabatil ba'id. Demikian juga alat-alat transportasi, baik transportasi darat, lautan atau udara, semakin hari semakin canggih itu. Sehingga orang-orang yang jauh itu bisa berdekatan itu. Kita mau keluar negeri saja terkadang itu cuma sehari saja itu. Berangkat setelah itu pulang lagi itu. Orang mau keluar kota itu kayak sekarang itu nggak keluar kota itu. Pekalongan Semarang itu kalau zaman dulu itu kayak safar berat. Saya kalau pulang ke Salatiga itu, kalau zaman dulu itu kayak safarnya itu butuh safar bener itu. Siapkan semua itu. Sekarang itu kayak jalan-jalan saja itu. Mau kemana itu, mau Surabaya, mau ke Jakarta itu kayak sekarang itu kayak orang jalan-jalan itu. Kenapa? Berjalan ke sana, makan, jajan sebentar, pulang lagi itu. Dan itu bisa itu. Zaman dulu nggak bisa itu. Kenapa? Karena teknologi itu semakin canggih. Teknologi semakin canggih. Akhirnya apa? Akhirnya saling mendekati, saling berdekatan. Akhirnya kita dengan orang Indonesia dengan orang Amerika, orang Indonesia dengan orang Saudi itu kayak sama. Kita bisa berkumpul, yang jauh bisa berdekatan itu. Dan itu nanti semakin hari semakin canggih. Oleh itu ketika zaman itu akan berubah, teknologi itu akan berubah, maka terkadang fikih pun akan berubah. Itu namanya fikih itu. Sehingga fikih itu tidak bisa jumud. Fikih itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran itu tentang masalah alat transportasi. Allah Ta'ala berfirman al-khayla wal bighala wal hamira. Al-khayla kuda, wal bighal, bighal itu peranakan antara kuda dan keledai, namanya bighal. Kalau bahasa Indonesianya nggak ada. Wal hamira, dan hamir itu keledai. Litargabuha wazina, untuk kalian tunggangi sebagai kendaraan kalian itu dan sebagai perhiasan kalian itu. Zaman dulu itu alat transportasi itu sederhana itu, kuda, keledai, onta, bighal, alat transportasi orang zaman dulu itu. Setelah itu Allah telah mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah nanti akan menciptakan untuk kalian alat transportasi yang kalian nggak pernah tahu itu. Kalian nggak pernah tahu. Orang zaman dulu itu Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj berjalan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa dalam satu malam dianggap orang gila. Dianggap sebagai orang gila karena nggak mungkin ada zaman dulu itu. Zaman sekarang biasa. Perjalanan beberapa jam saja sudah sampai itu. Yaitu sudah bukan sesuatu yang aneh lagi itu. Yaitu Allah itu nanti akan menciptakan teknologi-teknologi yang canggih itu, dan itu dibuka semuanya sama Allah Ta'ala itu. Apalagi dengan terbukanya teknologi itu luar biasa. Perjalanan zaman itu cepat sekali itu, cepat sekali itu, perubahan dahsyat itu. Sehingga siapa yang tidak mengikuti perubahan zaman akan tergerus juga itu. Kita akan berubah itu, zaman akan berubah, sehingga tidak bisa kita monoton. Kita monoton seperti kakek nenek moyang kita dulu, nggak bisa. Zaman akan terus berubah dan cepat sekali itu. Banyak teknologi-teknologi canggih, produk-produk yang hebat-hebat, ketika tidak mau mengikuti zaman, hilang juga produk itu. Kenapa? Zaman akan berubah gitu. Zaman akan berubah sehingga cepat sekali perjalanan itu. Nah, jadi intinya kalau pendapat yang keempat itu, cepatnya zaman, waktu itu berjalan dengan cepatnya, berdekatan itu maksudnya teknologi yang canggih setiap hari. Dan itu akan semakin mendekatkan, akan semakin mencepatkan perjalanan waktu itu semakin cepat itu. Kemudian yang kelima, pendapat yang kelima, kalau pendapat yang kelima itu annal murada bidzalika huwa qasruz zamani wa sur'atuhu sur'atan haqiqiyatan. Kalau tadi yang pertama, pendapat yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu semuanya itu dikaitkan dengan perasaan. Yaitu semuanya itu yaitu semuanya itu berkaitan dengan namanya maknawi, yaitu maknawi itu zaman itu kayak berjalan dengan cepat. Kenapa? Karena kita itu bahagia, teknologi canggih, orang megang HP, asik dengan HP-nya itu cepat sekali berjalan zaman itu. Sehingga orang itu nggak tahu itu waktu kok cepat sekali itu. Kalau kita lihat misalkan orang zaman dulu itu terkadang berangkat kerja, berangkat sekolah itu terlambat. Kenapa? Karena transportasinya susah itu. Yang aneh itu sekarang transportasi gampang, semua orang punya motor itu. Kenapa masih terlambat juga itu? Karena asik di rumahnya itu. Orang kalau sudah megang HP itu nggak mungkin cuma 5 menit itu. Orang megang HP 1 jam itu nggak ada rasanya itu. Sehingga perjalanan cepat sekali itu, nggak terasa perjalanan itu. Nah, pendapat ini itu mereka cuma mengartikan zaman itu cepat itu karena perasaan orang di dalamnya.
sehingga orang-orang yang di dalamnya itu merasakan kayak cepat, padahal aslinya tidak itu. Aslinya tidak itu. Tetapi kalau pendapat yang kelima ini, mereka mengatakan bahwasanya panjangnya zaman, cepatnya zaman itu memang hakiki. Itu memang apa? Memang matahari itu lambat zaman dulu, sekarang cepat sekali matahari itu berputar itu. Itu maksudnya apa? Itu bukan, istilahnya itu bukan cepatnya secara maknawi itu, secara kiasan. Zaman itu kayak cepat itu, maksudnya apa? Perasaan kita itu, waktu sama itu, berjalan sama itu, tapi perasaan kita kayak cepat sekali itu, karena kita bahagia itu. Ada orang zaman itu kayak waktunya lama sekali itu, karena kita itu perasaan kita kayak lama itu kalau kita sedang ngantri itu. Coba kalau kita sedang ngantri itu 5 menit saja rasanya lama sekali 5 menit itu. Kenapa? Karena kita nggak bahagia itu. Padahal sama-sama 5 menit itu, sama-sama 5 menit, tapi perasaannya beda. Akhirnya orang itu menilai waktu itu berbeda. Tapi kalau pendapat yang kelima, mereka mengatakan enggak, cepatnya zaman dan lamanya zaman itu hakiki. Yaitu maksudnya hakiki itu memang zaman dulu itu matahari itu beredar lama. Tetapi nanti ketika sudah semakin dekat dengan hari kiamat, matahari itu semakin cepat. Peredaran matahari itu nanti semakin cepat itu. Setelah itu beliau mengatakan kata beliau, wa hadza lam yaqa ilal an. Kalau pendapat yang kelima ini sampai sekarang belum terjadi. Belum terjadi, di pendapat yang kelima belum terjadi. Kalau pendapat yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu sudah terjadi. Tetapi kalau pendapat yang kelima bahwasanya memang zaman itu berputar cepat sekali, itu sangat cepat sekali itu. Maka itu kata beliau itu mengatakan wa hadza lam yaqa ilal an. Kalau pendapat ini belum terjadi. Wa yu'ayyidu dzalika ma jaa'a anna ayyamad dajjal tatulu. Dan itu bagi Allah mudah itu. Itu bagi Allah Ta'ala mudah. Memang zaman itu terkadang Allah menghendaki itu cepat, maka nanti zaman itu akan beredar dengan cepatnya itu. Bukan perasaan manusia, bukan, tapi memang waktunya itu cepat dan lambat, itu memang peredaran waktunya seperti itu. Maka beliau mengatakan wa yu'ayyidu dzalika ma jaa'a an ayyamad dajjal. Dan yang menguatkan pendapat yang kelima itu sebagaimana telah datang tentang hari-hari ketika Dajjal itu keluar. Tatulu hatta yakunul yaumu kasanati. Hari itu benar-benar berjalannya itu lambat sekali hari itu, sehingga satu hari itu saking lambatnya hari pertama itu Dajjal itu ketika keluar itu, hari pertama itu panjangnya setahun. Hari pertama itu panjangnya setahun. Bukan setahun itu perasaan kita kayak lama sekali, kayak setahun kita umurnya itu, bukan. Tapi memang hari itu lamanya setahun itu, satu harinya itu. Kemudian hari yang kedua itu wakal syahri, hari kedua itu seperti 1 bulan. Kemudian wakal jum'ati fitul, kemudian hari ketiga itu seperti 1 Jumat. Kemudian hari yang keempat itu seperti hari-hari biasa itu. Fakama annal ayyama tatul, maka beliau mengatakan sebagaimana terkadang ada hari di mana panjang itu. 1 hari bisa setahun panjangnya itu, 1 hari bisa 1 bulan itu. Maka demikian juga pun Allah ketika mentakdirkan hari itu akan berjalan dengan cepat, itu pun nanti akan berjalan dengan cepat. Dan itu nyata, yaitu itu nyata, bukan perasaan kita tapi nyata itu. Oleh itu ketika Rasulullah menyebutkan tentang Dajjal itu ketika keluar, Dajjal itu cuma 40 hari. Tapi hari yang pertama itu panjangnya setahun, hari kedua 1 bulan, hari yang ketiga 1 Jumat, 1 pekan, hari yang keempat seperti hari biasa. Para sahabat langsung bertanya, "Hai Rasulullah, terus kalau hari itu panjangnya setahun, terus sholat kita kayak apa itu? Sholat kita bagaimana wahai Rasulullah itu?" Maka Rasulullah mengatakan, "Faqdirulahu." Kamu perkirakan kira-kira biasanya kamu sholatnya itu jam berapa itu? Sholat subuh, sholat duhur, sholat maghrib itu jam berapa itu? Sudah kamu patokan jam. Walaupun apa, kita sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, matahari itu masih di timur, matahari belum bergeser itu. Kita nanti sholat lagi maghrib, subuh, duhur, terus sampai selesai, matahari juga masih sana itu. Perjalanan lambat setahun itu perjalanan itu. Dan itu nyata. Maka jika seandainya Allah mentakdirkan hari itu berjalan bisa lama, demikian juga nanti Allah akan mentakdirkan hari di mana perjalanannya cepat sekali itu. Wadzalika liikhtilali nidhamil alam. Dan biasanya itu perubahan yang drastis seperti ini
Matahari itu biasanya itu kalau jalan itu normal, matahari itu normal itu. Tapi ketika terjadi perubahan yang dahsyat seperti ini, kenapa? Karena peraturan alam itu sudah mulai goncang itu. Yaitu peredaran matahari, rembulan, kemudian bintang itu sudah mulai kacau. Sehingga sudah tidak normal lagi itu. Wa qurbu zawali dunya, dan itu menunjukkan bahwa waktunya itu sudah mau dihancurkan. Kenapa? Karena peredarannya sudah enggak beraturan lagi itu. Yang awalnya itu normal, itu matahari itu berjalan seperti itu, kok berubah? Dan berubahnya itu dahsyat itu. Berarti menunjukkan apa? Alam semesta itu sudah enggak normal lagi itu. Alam semesta itu sudah enggak normal itu. Alam semesta itu sudah siap untuk dihancurkan. Maka sebelum masa-masa penghancuran itu terjadilah perubahan yang aneh itu. Apalagi nanti sampai matahari terbit dari barat itu kan kacau itu. Nggak seperti kebiasaan kita, itu sudah nggak normal lagi. Dan biasanya normalnya itu terbit dari timur, tiba-tiba matahari itu terbit dari barat, kacau. Peredaran matahari itu sudah kacau itu. Kalau sudah kacau ini tinggal nunggu waktu di mana akan tabrakan satu persatu itu. Dan itu akan datang, masa seperti itu akan datang. Dan itu kata beliau mengatakan ini belum terjadi. Imam Ibnu Abi Jamrah beliau mengatakan, ucapannya bagus, panjang ucapan beliau. Beliau mengatakan yuhtamalu ayyakunal muradu bitaqarrubiz zaman. Kemungkinan itu karena memang khilaf dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Beliau mengatakan kemungkinan juga itu dalam menafsirkan hadis ini itu yang dimaksud dengan dekatnya zaman itu wa qisarihi, lambatnya itu yaitu memang zaman itu berdekatan, maksudnya itu zaman itu berjalan dengan lambat itu, yaitu pendek sekali waktu itu, kayak pendek berjalan itu. Alama waqa'a fi hadits la taqumu sa'ah hatta takuna sanatu kasyahri. Rasulullah SAW itu beliau mengatakan tidak terjadi di kiamat kecuali setahun itu rasanya kayak 1 bulan. 1 bulan rasanya kayak 1 Jumat, 1 pekan. 1 pekan seperti 1 hari. Wa ala hadza, beliau mengatakan oleh karena itu fal qasru yuhtamalu ayyakuna hissiyan. Maka kalau ketika kita memahami hadis ini itu, maka qasr, pendeknya zaman itu bisa kita pahami dengan hissiyan, nampak dengan mata, bisa kelihatan dengan mata itu. Bukan perasaan, tapi kelihatan dengan indera kita itu. Itu dinamakan dengan hissi. Kecepatan zaman sesuai dengan hissi, yaitu bisa diindra. Au yakuna maknawiyan, atau mungkin itu secara maknawi, yaitu secara perasaan kita. Amal hissi, sedangkan hissi yaitu cepatnya zaman itu, dan kita bisa merasakan zaman itu cepat itu. Kita itu bisa melihatnya itu. Falam yadhhar ba'du, beliau mengatakan kalau yang ini belum terjadi. Wala'allahu minal umuri allati takunu qurba qiyamis sa'ah. Beliau mengatakan kemungkinan besarnya itu nanti akan terjadi dekat-dekat dengan hari kiamat. Sehingga dekat dengan hari kiamat itu maksudnya apa? Pertama itu Dajjal ketika keluar itu nanti zaman itu akan berjalan itu lambat sekali itu. Zaman itu akan berjalan lambat sekali itu, panjang sekali zaman itu. Sehingga hari pertama itu kayak setahun itu. Setelah itu nanti akan datang semakin dekat hari kiamat, perubahan diganti itu, latar belakangnya itu, kebalikannya itu. Zaman itu berjalan dengan cepat sekali itu. Nah, sehingga terjadi perubahan seperti itu. Yang awalnya itu nanti Dajjal keluar itu zamannya itu lambat, sehari kayak setahun. Nanti setelah itu akan datang zaman di mana setahun itu kayak sehari rasanya itu. Itu rasanya cepat sekali, berubah drastis, kacau, peraturannya itu kacau itu. Maka beliau mengatakan wala allahu minal umuril lati takunu qurba qiyamis sa'ah. Kemungkinan kejadian itu nanti terjadi dekat-dekat dengan hari kiamat. Wa amal maknawi, sedangkan cepatnya zaman secara maknawi, yaitu karena perasaan kita itu, falahu muddatun mundu dhuhar, maka itu sudah kita rasakan. Itu sudah kita rasakan itu. Bagaimana zaman itu terasa, perasaan kita itu merasakan itu. Ya'rifu dzalika ahlul ilmi dini, di mana para ulama-ulama agama itu mereka merasakan itu, mereka mengetahui itu. Wa man lahu fitnatun min ahli sababid dunyawi, demikian juga orang-orang yang memiliki pemahaman dalam urusan masalah dunia pun faham itu. Fa innahum yajiduna anfusahum la yaqdiru ahaduhum ay yablugha minal amali qadra ma kanu ya'malunahu qabla dzalika. Itu apa? Kita merasakan itu, zaman kita ini kita tidak bisa mengamalkan amal-amal yang orang-orang zaman dulu itu bisa mengamalkan itu.
Kita terasa sekali itu, kita nggak bisa mengamalkan orang-orang kayak orang-orang zaman dulu itu. Coba kalau kita perhatikan itu, bagaimana Fir'aun bisa membuat piramid besar seperti itu. Kayak apa kekuatan mereka itu, kayak apa waktunya mereka kan itu. Kita nggak bisa bikin seperti itu, ya, kita nggak bisa itu. Kenapa? Karena waktu itu kayak berjalan dengan cepatnya itu, sehingga terasa sekali itu. Kita zaman kita itu, kita nggak bisa memaksa diri kita untuk mengamalkan amal-amal seperti orang-orang dulu amalkan itu. Wa yashkuna dzalika, dan kita itu juga mengeluh, kok kayak cepat sekali itu. Kita belum apa-apa sudah seperti ini itu, waktunya sudah selesai itu. Baru seperti ini sudah selesai itu, terasa cepat sekali itu. Wala yadrunal illata fihi, dan orang itu nggak tahu penyebabnya apa itu. Kenapa kok zaman sekarang itu cepat sekali, saya nggak bisa apa-apa itu. Zaman dulu itu terkadang apa kita sudah kerja capek pulang, kita masih bisa main bola, ini masih bermain, ini belum maghrib itu. Belum maghrib itu. Sekarang pulang kerja sampai rumah saja sudah maghrib itu. Padahal sama juga kerjanya sama gitu. Orang zaman dulu itu, masya Allah, kita itu kalau zaman dulu itu sudah kita itu ini saja itu masih belum maghrib itu. Zaman sekarang ngobrol sebentar saja sudah maghrib itu. Terasa cepat sekali itu. Kita aktivitas kita itu terasa cepatnya luar biasa itu. Dan orang nggak tahu kenapa kok bisa seperti itu. Wa la'alla dzalika bisababi ma waqa'a min dha'fil iman. Setelah itu beliau mengatakan mungkin itu terjadi karena lemahnya iman kita. Yaitu terjadi itu seperti itu karena kita itu lemah iman kita itu. Liduhuril umuril mukhalafati lisyar'i min iddati aujihin. Kenapa? Karena kita itu melihat perkara-perkara yang menyelisih agama itu lebih banyak dari bermacam-macam cara itu, bermacam-macam sisi itu. Yaitu mayoritas orang itu menyelisih agama itu. Wa asyaddu dzalikal aqwat. Setelah itu beliau mengatakan, dan yang paling parah itu tentang urusan nutrisi, makanan. Yang paling parah itu makanan. Fa fiha minal haramil mahd. Kenapa? Karena orang zaman sekarang itu makan yang haram murni itu, jelas haramnya itu. Dan itu jadi makanan mereka itu. Wa minasyubhati ma la yakhfa. Demikian juga orang zaman sekarang itu makan makanan-makanan yang syubhat, yang haram murni dan yang syubhat itu. Hatta inna katsiran minan nasi la yatawaqqafu fi syai'in. Sampai orang-orang zaman sekarang itu, sampai terkadang orang itu nggak bisa berhenti itu dari apa-apa yang Allah haramkan itu. Wal waqi, dan kenyataannya itu memang kalau kita lihat kenyataannya itu, annal barakata fiz zaman wa fir rizqi wa fin nabati innama takunu fi tariqi quwwatil iman. Bahwasanya barokah yang ada pada rezeki kita, barokah yang ada pada alam kita, barokah yang terjadi pada waktu kita, barokah yang ada pada tumbuh-tumbuhan di sekeliling kita itu disebabkan karena kuatnya iman kita itu. Wattiba'il amri, dan ketika manusia itu mengikuti perintah Allah Ta'ala, wajtinabin nahyi, dan ketika manusia itu meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Orang kalau sudah seperti itu akan diberkahi itu. Kalau sudah diberkahi, rasanya itu manfaat gitu. Waktu sebentar itu ada manfaatnya itu. Kenapa? Karena diberkahi itu. Oleh itu Allah telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqu, jika seandainya penduduk sebuah negeri itu mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi, akan kami bukakan barokah kami dari atas langit dan bumi. Sehingga apa barokah? Isinya itu kebaikan itu. Isinya manfaat, sehingga 1 jam berlalu itu manfaat banyak sekali kita dapatkan itu. Ketika kerusakan sudah merajalela, dosa dan maksiat, makanan yang haram, orang nggak peduli dengan mana yang halal dan haram, akhirnya Allah akan mencabut barokah. Ketika Allah mencabut barokah, ada orang umur 40 tahun, 60 tahun sudah mau mati. Ya tuh, saya 60 tahun itu apa yang sudah saya kerjakan itu apa gitu? Amal soleh apa yang sudah saya kumpulkan itu? 60 tahun kayak nggak ada rasanya itu. Baca Quran juga belum bisa, ini juga belum bisa, ini belum bisa itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena zaman itu sudah dicabut barokahnya. Kenapa dicabut barokahnya? Karena dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Ketika kita itu kembali kepada Allah Ta'ala, orang-orang itu, mereka itu beribadah kepada Allah Ta'ala, pasti nanti Allah akan memberkahi mereka. Dan diantara bukti barokahnya itu apa? Waktu 1 jam, 2 jam, manfaatnya banyak sekali kita dapatkan itu. Berarti menunjukkan apa? Waktu kita itu barokah. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.